Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar guys? Tentu senang ya dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Fosawa Tezaluhu dari Gereja Nihakeriso Protestan Indonesia atau GNKPI, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 11 November 2025, dituliskan oleh Pendeta Yesu Irawan dari GKI Kayu Putih dengan judul Peringatan, yang dilandaskan pada surat 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Sebelum membaca renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu saja kami berpengharapan dan hanya Engkau menjadi pedoman kehidupan kami. Kami juga membuka hati, membuka pikiran untuk dipimpin oleh Allah, supaya hidup ini menjadi benar dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Yohanes 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sahabat muda, beberapa waktu yang lalu, terdapat iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan untuk berhati-hati agar tidak terjerat pinjaman online alias pinjol ilegal. Pinjol tampak memikat pada awalnya dan melihat sebagai solusi singkat untuk memenuhi berbagai keinginan kita. Tapi guys, hati-hati. Pada akhirnya, pinjol akan memerangkap kita dalam masalah dan menjerumuskan kita ke dalam utang. Peringatan dalam iklan layanan masyarakat tersebut menjadi alarm agar kita tidak terjebak dalam perilaku sosial yang menyimpang itu. Perhatikan surat 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 adalah sebuah pesan pastoral yang hangat dan penuh kasih. Penulis surat tersebut memperingatkan mereka bahwa ada orang-orang yang menyebarkan ajaran yang tidak benar untuk menyesatkan jemaatnya. Nah, waspada ya guys. Para penyesat itu mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan sebagai manusia. Oleh karena itu, orang-orang Kristen diajak untuk berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran Kristus. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Itu sudah jelas. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada ajaran yang benar akan hidup dalam kasih Allah yang menerima upah yang seharusnya. Sahabat muda, dalam hidup ini terdapat banyak hal yang menggiurkan loh dan dapat menyesatkan kita. Oleh sebab itu, mari guys, kita hidup dalam kewaspadaan. Tuhan dapat menggunakan berbagai cara dan mengutus orang lain untuk memperingatkan kita agar senantiasa waspada. Maka saat kita menerima peringatan seperti itu, dengarkanlah peringatan itu dengan sungguh-sungguh. Jauhilah pengaruh buruk agar kita tidak terseret ke dalam kejahatan itu. Demikian renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas petunjuk yang kuat, membimbing kami, mengarahkan kami, para anak-anak muda, supaya tidak disesatkan oleh hal apapun, supaya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak baik, yang tidak benar. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan,
Pimpin kami roh Allah, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya, like dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tuhan memberkati.